Dan ciri orang mukmin pertama ini mendengar dulu, sami'na, kami mendengar. Maka hobi orang mukmin itu harusnya mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam Rasulullah, mendengarkan ajaran Islam. Hobinya itu mesti hobi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan, menghidupkan, memberikan nikmat kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita yang tadi disebut bersegera menuju keterikatan pada syariat. Judul aslinya adalah Al-Mubadaratu ilal tizami bisyar'i, bersegera untuk terikat dengan syariat. Kita sudah kaji pada bagian atau ayat yang pertama pada pertemuan kemarin, ini surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surah Al-Imran ayat 133 kemarin sudah kita kaji. Nah, sekarang kita akan mengkaji ayat berikutnya. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Nah, insyaallah nanti kita akan mengkaji, mendalami firman Allah SWT surah An-Nur ayat 51-52 ini. Ini kalau besarnya ini terlihat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin idza du'u ila Allahi wa rasulihi, jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka, ayyakulu, maka mereka mengucapkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul
faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang menang. Itu surah An-Nur ayat 151-22. Baik. Di sini disebutkan innama kana qaulal mu'minin. Siapa yang dimaksud dengan al-mu'minin itu? Wal makna innama kana qaulal mu'minin al-mukhlisin. Ya, jadi yang disebut dengan al-mu'minin di sini adalah al-mu'min yang mukhlisin, mukmin yang ikhlas. Inda dakwati khususiyatan. Jadi ketika diseru secara khusus, ya, mereka berkata demikian. Demikian juga dalam tafsir yang lain disebutkan hada qaulul mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Ini adalah ucapan atau perkataan orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. Jadi ketika disebutkan innama kana qaulul mu'minin, maka mukminin yang adalah mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang ikhlas, bukan mukmin yang hanya di mulutnya saja, bukan mukmin yang ada di KTP-nya saja, gitu kan? Begitu kan, ada yang mukmin di KTP, tidak di dalam hati, tidak dalam perbuatan. Nah, dalam ayat ini betul-betul yang as-sadiqin tadi, mukminin as-sadiqina fi imanin, orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. La ka qaulil ladzina a'radu an hukmir rasuli hina qalu amanna billahi bir rasuli wa ta'na. Bukan seperti ucapan orang-orang yang berpaling dari hukum Rasul ketika mereka berkata kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Jadi nanti saya akan tunjukkan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu memang nanti sebelumnya itu justru menceritakan orang yang mengaku dirinya beriman tapi mereka itu mu'ridin, mereka itu berpaling dari seruan untuk berhukum pada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang benar keimanannya tadi, orang yang keimanannya benar, apa yang mereka ucapkan benar dalam hatinya, itu adalah ini ucapan yang keluar dari mereka, al-mu'minin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih, jika atau ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasul di sini, Allah di sini, idza du'u ila Allah, ketika diseru kepada Allah, ai ila kitabillah, ila kitabihi, yakni diseru kepada kitab Allah. Wa rasulihi ai ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyahkuma maknanya ar-rasul. Jadi karena ini agar Rasul itu memutuskan bainahum, di antara mereka, wa baina khusumihim, dengan di antara khusum mereka, lawan mereka, sawa'un kanu minhum aw min ghairihim, sama saja apakah lawan mereka itu dari mereka atau selain mereka. Disebut sebagai mukminin. Nah, sebentar, nanti saya terangkan setelah itu. Wal makna, oleh karena itu maknanya begini, anna min sifatil mu'minina as-sadiqin. Nah, salah diulangi lagi dalam tafsir yang lain itu, sesungguhnya termasuk sifatnya orang-orang mukmin yang benar, annahum idza ma du'u ila hukmi syariatillahi ta'ala, ketika mereka disuruh kepada hukum syariat Allah,
allati auhaha ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang saat Allah itu diwahyukan Allah SWT kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ayyakulu indama yud'auna lidzalika. Mereka berkata ketika mereka diseru untuk itu, sami'na wa ta'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Biduni taraddudin au tabaduin. Jadi tanpa ada keraguan, taradud, kebimbangan, keraguan atau kelambatan. Jadi berlambat-lambat. Mengajak tidak segera untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di situ disebutkan ayyakulu sami'na wa ta'na. Apa maknanya? Bermakna sami'na wa ta'na, yakni sami'na sam'an wa iyan, yalihi ijabatan wa ta'atan. Jadi yang disebut dengan sami'na, kami mendengar, itu artinya sami'na sam'an wa iyan. Kami mendengar dan benar-benar pendengaran yang memahami. Jadi ngerti apa yang diserukan. Apa yang dengar itu ngerti. Wa'iyan. Yang bukan sekedar mengerti tapi juga yalihi ijabatan wa ta'atan, yang kemudian diikuti dengan menyambut seruan itu dan ketaatan. La mujarrada ayyasilal sautu ila adzanis sami'i duna ayyusiru fihi. Bukan sekedar sampainya suara ke dalam telinga pendengar tanpa berpengaruh kepada dia sedikit pun. Jadi yang disebut dengan sami'na itu mendengar itu ngerti apa yang didengarkan, dan bukan hanya ngerti tapi memberikan efek. Efek apa? Ijabatan wa ta'atan. Jadi efek untuk menyambut seruan itu dan kemudian dia mentaati. Ya. Jadi yang disebut dengan sami'na itu bukan kemudian ada suara begini sampai di telinga tapi tidak ada efek sama sekali. Itu tidak yang dimaksudkan sami'na di sini. Wa yaqulu ta'ala fi mawdu'in akhar, seperti firman Allah SWT dalam tema yang lain atau di tempat yang lain, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Jadi dan ketika mereka mendengar ma unzila ila rasuli, terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul, tara ayunahum, kamu lihat mata mereka, tafidu minad dam'i, bercucuran air matanya, mimma arafu minal haq, dari apa mereka dan mendengar, disebabkan karena apa yang mereka mengetahui, apa yang mengetahui kebenaran. Jadi orang yang sami'na mendengar itu adalah ada pengaruhnya, bukan sekedar mendengar. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, ketika orang itu mendengar air Allah SWT, dia bercucuran air matanya karena dia mengerti al-haq atau kebenaran yang Allah sampaikan. Jadi makanya para ulama dahulu ketika mereka membaca Quran lalu kemudian membaca tentang firman Allah SWT yang beritakan tentang surga, tentang kenikmatan surga, hatinya senang, berharap. Tapi ketika kemudian mereka membaca ayat-ayat siksa, ayat-ayat yang menjelaskan ancaman Allah SWT, tergetar hatinya. Jadi dia ada rasa, dia pendengaran itu kemudian masuk ke dalam rasanya. Dia bisa berharap, bergembira, tapi juga dia bisa merasa takut, khawatir jika dia termasuk orang yang digambarkan dalam ayat tersebut. Dan itu disebut dengan sami'na.
Fasam'u lahu wadhifah. Ya, oleh karena itu sam'u mendengar baginya itu merupakan wadhifah, itu hanya tugas saja, ya, hanya aktivitas. Wa huwa huna bimana ajabna ya Rabb, kami sambut wahai Tuhan. Jadi ajabna itu menyambut dengan senang, ajaba, menyambut dengan rasa gembira, ya. Nah, ini adalah merupakan, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai sami'na. Nah, kalau to'ah itu muwafaqatun bil amri. Jadi menyesuaikan diri dengan apa yang diperintahkan, namanya. Nah, dalam ayat ini disebutkan kata innama. Diawali dengan kata innama. Innama kana qaulal mu'minin. Innama itu biasanya dia adalah harfu lil qasr, untuk menunjukkan pembatasan. Tapi bisa juga kadang tidak. Nah, dalam konteks ayat ini ada penjelasan menarik yang dikatakan oleh Syekh Sya'rawi. Innama yadullu ala anna sabaqaha muqabil. Jadi innaha itu menunjukkan bahwa sebelumnya itu justru bertentangan, tidak seperti itu. Hadal muqabil ala nakidi lima yaji'u ba'daha. Ya, muqabil tersebut ya itu bertentangan dengan apa yang datang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu tentang orang munafik. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Fal munafiquna a'radu wa raddu hukmallah. Orang munafik itu berpaling dan ruddu, mereka menolak hukum Allah wa rasulihi dan rasul. Wal mu'minun qalu sami'na wa ta'na. Sementara orang mukmin itu mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kama taqulu fulanun kasul, fulan itu malas. Innama akhuhu mujiddun, sementara saudaranya itu justru rajin. Nah, kata innama ini untuk menunjukkan adanya pertentangan. Kalau fulan itu kasul, maka saudaranya mujiddun, rajin. Jadi itu untuk menunjukkan nakid atau muqabil tadi. Maka faqalul munafiqina annahum la yaqbaluna hukmallahi rasulih. Perkataan orang munafik itu mereka tidak menerima hukum Allah dan Rasulnya. Ammal mu'minuna fayaqbaluna hukmallahi rasulih. Sementara orang-orang mukmin itu mengatakan menerima hukum Allah dan Rasulnya. Ini saya supaya lebih jelas saya akan tunjukkan ayatnya, ya. Ini adalah surah An-Nur tadi. Nah, surah Nur ini memang kalau kita runut dalam ayat ini itu ada dua kelompok mengatakan sama-sama dirinya mukmin tapi berbeda dalam sikap. Coba kita perhatikan. Wa yaquluna amanna billahi wa bir-rasuli wa ta'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Dan mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami taat. Thumma yatawalla, kemudian yatawalla fariqun minhum, ada sekelompok dari mereka. Jadi orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Setelah itu disebutkan yatawalla fariqum minhum min ba'd dzalika. Ada sebagian yang mereka berpaling. Artinya tidak konsisten dengan ucapan yang dia katakan. Kami beriman, kami taat. Tapi ada sebagian yang yatawalla, yang berpaling. Fariqum minhum min ba'd dzalika. Siapa yang berpaling itu?
wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukan orang mukmin. Berarti bukan mukmin yang shadiqina fi imanihim tadi. Orang mukmin yang benar keimanannya, bukan al-mu'minun al-mukhlisu. Mereka bukan orang mukmin. Kalau mereka bukan orang mukmin, ini bukan disebutkan wa ma amanu, langsung tegas wa ma ulaika bil mu'minin, menggunakan isim. Kalau menggunakan isim itu lebih kuat daripada menggunakan fiil, kata kerja. Isim itu kata benda. Mukmin berarti orang beriman, orang mukmin. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah ya, disebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu disebutkan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang mukmin. Ini sama dengan ayat wa ma ulaika bil mu'minin, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu kalau kita lihat awal itu kan ada 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok muttaqin. Muttaqin itu kumpulan dari mukminun dan amilun, orang beriman dan beramal. Kemudian kelompok kedua kelompok kafirun, innal ladzina kafaru. Kemudian kelompok yang ketiga kelompok munafikun. Jadi ayat ini pun sebenarnya kalau kita lihat wa ma ulaika bil mu'minin, itu memang tadi disebut kelompok atau jenis orang munafik. Nah, lalu kemudian disebutkan apa ciri mereka orang yang wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang mukmin, dengan kata lain mereka orang kafir tadi. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, maka ketika itu juga sekelompok dari mereka itu mu'ridun, mereka berpaling. Kalimatnya sama dengan kata ini, coba antum lihat. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, jika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Sama dengan kalimat ini. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, sama. Bedanya apa? Mu'ridun. Kalau orang munafik apa? Berpaling, artinya tidak mau. Moh itu mu'ridin. Sementara orang mukmin ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Kalau kami taat itu artinya mengikuti perintah, namanya taat. Perintahnya wajib ya dikerjakan, haram tinggalkan. Apapun yang diperintahkan diikuti itu namanya taat. Beda dengan orang munafik, dia itu mu'ridun. Nah, ada kalimat yang menurut saya menarik lagi dalam ayat itu. Wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Dan apabila yakun lahumul haq, apabila kebenaran itu berpihak kepada mereka. Jadi kalau keputusan Nabi itu menguntungkan dia, ya'tu ilaihi, maka mereka
datang kepada Nabi mud'inin dengan tunduk. Jadi orang munafik ini kalau mau taat pilih-pilih, menguntungkan mereka atau merugikan. Kalau menguntungkan ikut, tidak menguntungkan berpaling. Berarti sebenarnya dia itu ikut bukan mengikuti keyakinan dan keimanan, tapi ikut hawa nafsunya. Karena apa? Karena dia hanya tak ikut ketika sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tidak mau taat ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Jadi kalau misalnya ada kira-kira begini, dalam hukum Islam itu kan ada yang hukum yang menyenangkan, ada hukum yang membuat orang barangkali bisa dalam tanda kutip susah, menyengsarakan. Bukan menyengsarakan ya, berat lah gitu ya. Contoh misalnya perang atau jihad, hukumnya apa? Wajib. Gampang atau susah perang itu? Ya susah, namanya perang. Di mana? Ya enak tidur di rumah, makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Coba kalau perang berat, berangkat apalagi pada zaman Rasulullah SAW dulu, berangkat dari rumah menuju ke negeri lain yang mereka harus jalan kaki, tidak dalam waktu cepat, melintasi padang pasir, malam yang dingin, panas yang terik, berat itu. Jadi jihad itu sesuatu yang berat. Tapi kalau jihad menang dapat apa? Dapat apa? Ghanimah. Orang yang perang biasanya juga dikasih ghanimah. Pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Pertanyaannya, kalau dapat rampasan perang, seneng apa tidak? Enak apa tidak? Nah, orang munafik itu kira-kira begitu. Waktunya perang bersembunyi. Alasannya ono aja, sakit lah, ini itu begitu. Biasanya jadi pada zaman Nabi itu kalau perang, lalu kemudian Rasulullah pulang, orang-orang munafik itu kemudian tidak ikut. Lalu kemudian setelah Nabi pulang, mereka itu semacam ngantri gitu untuk menyampaikan alasan mereka tidak perang. Ada yang sakit lah, ada yang begini, begitu. Mono alasan itu bisa dibuat. Nah, begitu setelah itu ada pembagian ghanimah. Dia minta paling besar. Waktunya pembagian ghanimah paling depan. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia hanya mau yang enak-enak saja. Waktunya korban misalnya, korban harus mengorbankan apa? Nyembelih kambing, sapi, atau unta. Tidak mau dia, delik tidak tahu kemana itu. Begitu waktu pembagian paling depan. Kira-kira begitu orang munafik itu. Gitu? Disuruh berdakwah nggak mau. Nanti soal apa gitu, wah, yang menyenangkan mereka, wah ini paling depan. Jadi hukum Islam itu seperti prasmanan. Jadi kalau prasmanan itu diambili yang dia suka. Yang suka diambil, yang nggak suka tinggalkan. Kadang ngambilnya dikit-dikit aja yang suka, yang banyak. Jadi seperti itulah orang kafir itu memperlakukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu prasmanan. Dulu ada partai pada saat pemilu awal tuh, saat itu calonnya ada presiden perempuan paling lantang, haram presiden perempuan, ayatnya keluar semua, hadis dan sebagainya. Begitu suatu saat dia punya kesempatan untuk menjadi wakil presidennya perempuan itu, tidak lagi keluar haram, menjadi wacananya lain. Tidak ada larangan menurut konstitusi. Wah, beda lagi. Jadi diambil yang enak-enak saja. Penguasa kadang-kadang untuk seolah terikat dengan syariat. Jadi ketika pajak, wajib taat kepada ulil amri.
Keluarkan dalilnya. Atiullaha wa atiur rasulah ulil amri. Gilirannya wa ulil amri harusnya menerapkan hukum Allah, hilang, tidak ada. Ya. Jadi suka-suka saja. Nah, orang yang suka-suka seperti ini sebenarnya alamatul munafikin, tandanya orang munafik. Ya kita tidak bisa memastikan, tapi memang karena munafik itu kan ada dalam hati orang. Cuman kita tahu apa tandanya. Nah, tandanya itu begini. Kalau ibarat penyakit itu, kalau tandanya makin banyak itu kemungkinan makin benar. Ngerti ya? Indikasinya kalau melalui tipes misalnya apa panas apa gitu. Kalau semakin banyak, oh tipes ini. Kalau dia itu panas pada saat tidak punya uang tiba-tiba sehat, ya berarti bukan tipes itu, tipis uangnya yang tipis, kira-kira begitu. Jadi semakin banyak tandanya itu semakin banyak indikasinya makin benar. Nah, orang munafik juga begitu. Nah, baik. Ciri di antara yang disebut dengan munafik itu begini, dia berpaling. Ini seperti juga misalnya dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu lir-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu lir-rasuli, mari berhukum pada Allah, apa yang Allah turunkan dan berrasul. Lalu disebut ra'aital munafiqin. Nah, langsung disebut, kamu akan melihat orang munafik itu yasudduna anka sududa. Sadda yasuddu bisa bimana a'rada yu'ridu. Jadi mereka berpaling dari kamu dengan benar-benar berpaling. Bisa juga yasuddu, yakni maknanya mencegah orang lain. Nah, ini orang munafik. Jadi setelah ayat Quran seperti yang saya pernah ceritakan di awal pertemuan itu, seringkali Al-Quran itu mengkontraskan supaya jelas. Maka setelah Allah SWT menjelaskan tentang orang munafik tadi, yang mereka itu hakikatnya berpaling dengan hukum Allah. Mereka mengikuti hukum Allah itu hanya manakala menguntungkan mereka. Kalau merugikan, buang jauh-jauh. Ya. Maka sikap orang mukmin innama, kata Asy-Sya'rawi tadi, itu menunjukkan muqabil, ada kontras, ada perbedaan yang nyata antara sikap orang munafikin dengan sikap orang mukminin. Apa sikap orang mukmin? Ayyaqulu sami'na wa ta'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kemudian Allah menyebut wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik, saya coba uraikan kata sami'na wa ta'na tadi. Ini menarik. Kalimat ini yang dikeluarkan orang-orang mukmin. Yang pertama itu sami'na, kami mendengar. Dan yang kedua wa'ata'na. Ini yang kalimat yang dua kalimat yang sebenarnya kalau kita lihat menunjukkan sam'an wa ta'atan, menunjukkan ketaatan. Kalau bahasa Jawanya itu sendiko dawuh, apapun yang dikatakan siap untuk mengerjakan. Sami'na wa ta'na itu barangkali juga yang diucapkan oleh para tentara itu. Siap. Nah gitu. Maju, siap. Mundur, siap. Tidur, siap. Nah, gitu. Siap terus. Ya. Itu kalimat itu kalau orang Jawa itu barangkali siap. Ini sami'na wa ta'na. Karena dua kata itu memang tidak harus mengatakan begitu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asyur, tapi juga kalimat yang semacam itu, yang menunjukkan mendengar dan taat. Baik, saya lanjutkan sedikit.
Nah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini dua kata yang menurut saya menarik untuk diungkap. Jadi walaisal muradu biqauli sami'na wa ata'na khususo hadaini lafdhaini. Jadi yang dimaksud dengan kata sami'na wa ata'na itu bukan khusus dua lafaz itu, balil muradu lafduhuma au muradifuma. Jadi yang dimaksudnya adalah lafadznya sami'na wa ata'na atau muradifuhuma, atau kalimat yang muradif, kalimat yang sinonim, yang sama maksudnya dengan dua kata itu. Tapi memang dua kata itu yang tadi menurut saya menarik. Pertama itu kata sami'na, kami mendengar. Wa ta'na baru taat. Taat itu mengerjakan apa yang diperintahkan, namanya taat. Kalimat taat ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mendengar. Betul enggak? Bisa enggak taat tanpa mendengar? Tidak mungkin. Prosesnya harus mendengar dulu. Orang tidak akan mungkin bisa sholat, tidak akan mungkin sholat kalau dia tidak tahu bahwa sholat itu kewajiban. Dia juga tidak akan bisa mengerjakan sholat yang benar kalau tidak pernah mendengar bagaimana tata cara sholat. Orang tidak akan pernah keinginan untuk berangkat haji kalau tidak pernah mendengar bahwa haji itu wajib. Dia tidak akan pernah bisa mengerjakan haji yang benar kalau dia tidak pernah mendengar bagaimana kaifiyah tata cara haji. Orang muslim tidak akan pernah berkeinginan untuk jihad kalau tidak pernah mendengar jihad itu wajib. Yang didengar justru jihad itu menakutkan, intoleran, radikal. Ya akhirnya dia, wah, buruk jihad itu. Betul tidak? Kenapa sekarang ada orang yang menganggap kata-kata jihad itu kata yang radikal? Ya, itu termasuk di antara ciri radikal, kata jihad itu. Ya, sehingga kemarin itu ada BNPT yang mengusulkan agar mengontrol masjid-masjid itu. Jangan sampai berkembang untuk mengembangkan ide radikal. Nah, termasuk radikal itu ya kata jihad itu. Nah, kalau orang muslim itu tidak pernah mendengar kata jihad karena tidak pernah disampaikan, karena dianggap itu radikal, maka tidak akan pernah tahu bahwa itu sebagai sebuah kewajiban. Tentu tidak akan pernah berkeinginan, apalagi mengerjakan. Mendengar saya tidak, karena mendengar itulah kuncinya sebelum bisa taat. Ini Bapak ini lahir tahun berapa kira-kira? Tahun 70-an gitu ya, atau 80-an awal gitu barangkali. Dulu ketika kecil pengen pernah lihat handphone enggak? Enggak ada kan? Enggak ada seperti yang sekarang minta handphone segala macam. Kecilnya. Enggak pernah nangis minta handphone, enggak ada. Betul enggak? Karena memang enggak pernah mendengar juga, enggak pernah melihat. Karena itu enggak pernah terlintas keinginan pengen punya handphone. Tiba-tiba pengen handphone sing piye, bapaknya juga bingung. Tapi kalau sekarang kan wajar mereka minta handphone karena pernah mendengar dan pernah melihat. Jadi orang itu mengerjakan sesuatu tergantung apa yang didengar dan apa yang dilihat. Maka pertama kali penting itu mendengar. Dan ciri orang mukmin pertama ini mendengar dulu, sami'na, kami mendengar. Maka hobi orang mukmin itu harusnya mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam Rasulullah, mendengarkan ajaran Islam. Hobinya itu mesti hobi mendengar. Nah, kalau kemudian tidak punya hobi mendengar kalam Allah, pendengar Allah sebenarnya bahaya. Alhamdulillah, tentu malah
Hah? Tahu-tahu subhanakallah bihamdika sudah selesai. Tahu-tahu khotibnya sudah selesai baru bangun. Nah, gimana bisa tahu Islam kalau hobinya tidak hobi untuk mendengar? Sami'na itu nggak ada, kayak mendengar untuk faham. Oleh karena itu seorang muslim itu pertama kali mestinya menyukai ilmu, karena ilmulah dia bisa amal. Ilmu itu caranya dengan mendengar, membaca, lihat, paling banyak itu mendengar. Karena itu orang-orang buta itu gak masalah, ada yang pinter-pinter karena bisa mendengar. Sami'na, ya, ciri orang mukmin. Jadi kalau gak hobi ngaji itu ya bahaya orang mukmin itu. Males usul ngaji turu. Ya, pernah ada satu berita itu orang-orang barat itu kesulitan tidur mereka itu. Sehingga sampai untuk tidur itu mereka minum pil tidur. Orang mukmin itu ternyata untuk tidur itu gampang. Anda melihat kalau khutbah Jumat itu mungkin mayoritas kaum guru tertunduk, berakhir bangun. Gimana coba akan ngerti jihad wajib, khilafah wajib kalau tidak pernah mendengar, bahkan tidak mau mendengar. Ciri orang mukmin itu mendengar dulu, dan ciri orang kafir itu memang tidak mau mendengar. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Ya, sebentar sebelum saya masuk, saya ternyata ada ini. Maka ayat Quran itu mendengarkan dulu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran, fastami'u, mendengar, dengarkanlah. Bahasa Arab itu kalau ada tambahan huruf itu menunjukkan tambahan mana, ziyadatul makna dan tadullu ala ziyadatul makna. Itu begitu. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Kalau sami'a, mendengar. Kalau istama'a, mendengarnya lebih mendengar, menyimak. Nah, gitu kira-kira. Sobar artinya sabar. Kalau ditambah istobaro, sing sabar, lebih sabar lagi. Mungkin kayak bahasa Jawa itu bagus, api, nah itu api. Tapi kalau ditambah huruf api, nah itu api elemen bagus. Makin panjang makin api, nah itu berarti benar-benar bagus. Nah bahasa Arab itu ada kata al-kibru. Al-kibru itu yang sombong. Takabbaru itu lebih sombong lagi. Paling sombong itu ketika tambahnya banyak istakbaru. Wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu istakbaru. Jadi puncak kesombongannya, bukan al-kibr lagi, bukan takabbaru, tapi sudah istakbaru. Fastami'u, bukan hanya fasma'u, dengarkanlah. Fastami'u lah, dengarkan yang sungguhan. Berarti ciri orang itu dengarkan dulu ketika dibacakan Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ya. Coba bedakan dengan orang kafir. Ini ya, coba misalnya surah Nuh. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Wa inni, kata Nuh, kullama da'utuhum litaghfir lahum, tiap kali aku menyerukan, mendakwai mereka agar engkau mengampuni mereka, jalu asabi'ahum fi adanihim,
mereka letakkan ujung-ujung jari mereka di telinga mereka. Kata Ibnu Ashur, maknanya bisa makna hakiki. Memang betul-betul begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak jamaah langsung gini. Ya. Bisa juga maknanya majazi, artinya memang tidak mau mendengarkan. Jadi orang munafik itu, orang kafir itu dengan memang tidak mau mendengarkan. Kita ceramai gitu, Bos, tutup telinga. Sejauh dirungokno bahaya. Ya, bahaya ini, radikal, intoleran. Kalau perlu singkirkan, itu kira-kira. Jadi kalau kita sampaikan kebenaran itu bukan bergembira, berbunga-bunga, senang, beronda. Dia malah panas. Akhirnya kemudian surah jangan didengarkan, membuat kita susah saja. Lihat lagi dalam ayat yang lain, surah Al-Mudaththir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafa'atus syafi'in, syafaatnya pemberi syafaat. Coba ini, lihat ciri mereka. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, maka mereka itu fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, jadi mereka itu terhadap tadhkirah, peringatan, mu'ridin, berpaling. Ka'annahum humrun mustanfirah, seperti humurun mustanfirah, seperti humur. Dalam tafsir itu ada yang mengatakan humur itu artinya singa, bukan khimar. Humurun mustanfirah, yang lari kencang. Farrat min qaswarah, lari karena ada singa. Jadi kalau kita bayangkan orang kafir di sini disebutkan nggak mau mendengarkan memang mereka. Begitu mau diceramai, mau diberitahu apa? Lari seperti apa? Khimar yang takut dengan singa. Jadi khawatir dia itu terpengaruh. Ojo dengarkan sekali-kali. Jadi begitu. Min qaswarah itu ada yang mengatakan juga bisa pemburu. Jadi takut dengan pemburu. Jadi wedi mereka. Makanya mereka kadang melarang peredaran ini itu, orang ceramah nggak boleh, seterusnya. Mestinya kalau manusia kan harus menggunakan akal. Dulu orang-orang kafir juga gitu, berpesan kepada orang-orang kafir Quraisy, berpesan orang-orang kafir yang lain kepada Rasulullah ini, jangan dengarkan ucapannya, jangan dengarkan perkataan, karena mereka yang mendengarkan itu rata-rata terus kemudian terpengaruh, ikut. Maka penguasa-penguasa itu ketakutan kalau orang-orang kafir yang lain terpengaruh. Karena Quran itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau orang Arab pada masa itu. Jangankan orang, dalam surah Jin itu disebutkan jin itu hanya mendengarkan sekali langsung beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mereka mengatakan sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna, yang Quran yang menakjubkan itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa'amanna, kami beriman. Dalam beberapa tafsir disebutkan ketika Rasulullah dalam satu tempat, datanglah, lewatlah para jin ini dan mereka sekali mendengarkan langsung beriman. Itu jin. Mestinya orang Arab harusnya lebih lagi. Makanya beberapa tafsir mengatakan ini sindiran kepada orang-orang Mekah, orang-orang Arab pada saat itu. Mereka berkali-kali didengarkan Quran tidak mau beriman, sementara jin hanya sekedar sekali tok langsung beriman. Jadi penting pendengar. Ya. Nah, orang kafir ini tidak suka mendengar firman Allah ini. Ya, mereka gunakan telinganya mereka untuk musik, untuk segala macam.
Nah, coba lihat kita lihat. Bedanya orang mukmin juga itu. Coba. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Allah mengunci hati mereka wa 'ala sam'ihim, dan telinga mereka kunci. Dikunci itu bukan tiba-tiba dikunci, karena mereka sendiri yang awalnya mengunci diri. Allah menghukum mereka, akhirnya mereka nggak bisa mendengar. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat dalam Quran itu, orang-orang kafir besok masuk neraka itu disebabkan apa? Tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar itulah yang menjadi penyebab mereka tetap kafir dan akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Coba kita lihat dalam surah Nur. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, seandainya dulu kami mendengar, au naqilu, atau kamu berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak termasuk orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Gara-garanya apa? Tidak mau mendengar. Kan orang kafir, mereka itu orang kafir itu akan bisa melepaskan diri dari kekufurannya kalau mendengar Islam. Kalau tidak mendengar tidak akan bisa. Coba antum lihat cerita orang mu'alaf itu. Mereka mendengar. Oh, begitu ternyata. Oh, begini Islam. Akhirnya kemudian dia berpikir melepaskan diri dari kekufuran. Kalau tidak mendengar, coba mendengar Islam. Yang dikatakan Yesus anak Tuhan, Yesus anak Tuhan, menyelamatkan kita, juru selamat kita. Dia terus tidak ada yang menjelaskan kekeliruannya. Kalau Tuhan untuk menyelamatkan manusia harus disalib, mungkin itu. Berarti kalau disalib kan sejak awal, saudara-saudara saliblah saya, kan begitu. Kan nggak ada ceritanya Yesus minta disalib, betul nggak? Berarti kalau Tuhan itu disalib, kalau kemudian Tuhan itu menyelamatkan, berarti yang menyalib pahalanya paling banyak dong. Tapi enggak juga, bukan aneh. Mungkin malah masuk neraka barangkali ya. Jadi logika-logika seperti itu tidak akan pernah mereka gunakan, karena mereka tidak pernah mendengar. Hanya mendengar ocehan pendeta mereka. Nah, coba lihat orang yang masuk neraka juga gitu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dan sungguh kami penuhi neraka jahanam sebagian besar dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya qulub tapi tidak mau memahaminya. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak mau mendengarkan dengan mata itu. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau menggunakan telinga itu. Tidak mau mendengarkan Allah dan segala macam. Memang mereka gunakan telinga itu, tapi hanya untuk tadi saya katakan musik, konser, ya. Mata mereka gunakan, tapi hanya untuk lihat bola, untuk lihat sinetron, untuk lihat film-film, pemandangan-pemandangan, tapi tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kuncinya karena mereka tidak mendengar. Oleh karena itu, ciri orang mukmin itu pertama kali harus apa? Harus mendengar. Nah, itu ciri orang mukmin. Yang membedakan orang kafir itu adalah suka, hobi mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Betah, bukan diceramah malah ngumuman.
ngantuk tadi ngantuk. Baik, terima kasih itu sampaikan juga bermanfaat. Ya, baik. Kita masuk sesi yang berikutnya itu kita beri waktu kurang 15 menit. Silakan kepada para jamaah teman ini saya berikan peserta 3 penanya. Baik, silakan. 1, 2. Ya, sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dijelaskan bahwa mendengar ayat-ayat Allah itu atau sudah memiliki maklumat sebelumnya itu adalah kunci dalam beriman. Tiba-tiba dalam pikiran saya, bagaimana untuk mereka atau orang-orang yang saat ini masih terisolir. Contoh, ada satu pulau Sentinel di India Selatan itu yang benar-benar mereka tidak memiliki teknologi, bahkan orang luar untuk masuk ke situ memberikan dalam artian ilmu aja mereka panikin. Jadi bagaimana apakah orang-orang tersebut bagaimana caranya bisa mereka mendapatkan pendengaran tadi atau ilmu tadi supaya mereka memiliki cara untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya bisa terima kasih. Iya. Saya ingin bertanya bahwa tadi bahwa seorang kafir itu mereka betul-betul dan saya adalah mereka beragama Islam, tapi ketika kita berikan dakwah Islam kafah, mereka tidak jelas menolak maknanya. Ini bagaimana orang-orang itu disebutkan itu bagaimana cara mendakwahkan mereka yang bahkan mereka sendiri bisa jadi menjadikan agamanya sendiri, agama Islam sendiri, atau bahkan tadi mengecat atau mengutarakan bahwa dia itu radikal tersebut. Maksudnya apa ini ya? Pertanyaan apa? Iya, artinya orang-orang yang dia Islam tapi menjadikan agama Muslim. Udahlah, nggak usah berjuang tentang sama apa. Udahlah, nggak usah menegakkan khilafah. Udahlah, kita mengikuti sistem yang ada. Kita berjuang dengan sistem yang ada. Kurang lebih utara-utaranya seperti itu. Perkataan seperti itu dan mengajak bahwa nggak usah mengikuti orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam, karena itu termasuk dalam kata-kata dia bilang kalau memperjuangkan sesuatu yang sudah ada negaranya, kalau seperti itu. Terus yang ditanyakan apa gitu maksudnya? Ya. Ada orang gitu, terus pertanyaannya apa gitu? Nah, bagaimana cara untuk mendakwahi? Oh, caranya mendakwahi mereka. Mereka bisa bahasa berjuang bersama dengan kita. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya tentang kaitannya tentang orang munafik tadi, kemudian kafir dan muslim mereka sudah jelas ya. Nah ini yang saya tanyakan adalah dia jatuhnya di ranah mana? Kan kalau fasik itu dia kan masih Islam tapi mungkin ada pelanggaran. Kalau munafik kan memang dia Islam, tapi kan memang sudah jelas kedudukan itu sama dengan munafik. Nah yang saya tanyakan fasik itu dia mana ya bisa? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu di tempat tinggal kita? Kan ada yang munafik juga,
tetangga kita, ada yang seperti itu gimana? Seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, pertanyaan berat-berat nih. Jadi begini, sebelum jawab yang lain-lain, saya dudukkan dulu ya. Dudukkan dulu tentang status munafik itu. Gini, jadi kalau secara garis besar, iman dan tidak iman, muslim dan tidak muslim itu, manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Muslim atau kafir, nggak ada yang tiga. Muslim, kalau tidak muslim kafir. Mukmin, kalau tidak mukmin kafir. Cuman dua itu belahannya. Coba kita lihat apa yang saya sampaikan ini ada dalam surah At-Taghabun. Coba lihat ya. Ayat 2 ini. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allahu bima ta'maluna basir. Dia Allah SWT yang menciptakan kalian, lalu ada di antara kalian itu yang faminkum kafir wa minkum mu'min. Cuman dua, mu'min atau kafir, gak ada yang ketiga. Jelas ya? Mu'min atau kafir. Sekarang kalau ditanya munafik di mana tempatnya? Nah, munafik itu harus jelas dulu maksudnya. Kalau munafik hakiki, itu disebut dengan munafik fil i'tiqad. Jadi munafik yang sesungguhnya, bukan perilaku munafik, bukan, tapi munafik itu benar-benar fil i'tiqad. Maka dia itu adalah masuk orang kafir. Jadi dia orang kafir, aslinya kafir. Cuman dia itu mempertontonkan, memperlihatkan dirinya sebagai orang mukmin. Kalau pada masa Nabi dulu itu contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafik yang asli, munafik yang fil i'tiqad tadi. Jadi gimana maksudnya? Dia itu orang kafir, dia, tidak berubah jadi muslim. Tapi karena lingkungannya itu orang-orang muslim semua, dia tidak ingin ketinggalan, dia tetap ingin berpengaruh di masyarakat, maka dia mempertontonkan diri, menunjukkan diri sebagai orang Islam. Ya, jadi itu sekali lagi orang munafik itu kalau munafik yang fil i'tiqad itu dia orang kafir yang memperlihatkan atau menampakkan dirinya orang mukmin. Itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau zaman penjajahan dulu ada namanya siapa? Snuk Horgonya. Nah, Snuk Horgonya itu. Snuk Horgonya itu kafir. Tapi dia pura-pura masuk Islam. Bahkan ikut belajar di Mekah. Mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur gitu. Terus dia datang ke Aceh, bahwa dia itu orang Islam, dia pakai bahasa Arab, tapi untuk merusak Islam, untuk justru membuat orang Islam terjajah oleh Belanda. Nah, terbukti apa dia masih Kristen itu ada surat menyurat dia dengan orang Belanda yang menunjukkan bahwa dia itu orang Kristen. Nah, munafik yang seperti inilah yang disebut sebagai dalam Al-Quran, innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik itu berada dalam neraka yang paling dasar. Jadi kafir itu berarti kalau begitu menurut yang hakiki berarti ada mukmin, ada kafir. Nah, kafir itu terbagi dua. Kafir yang menunjukkan kekafirannya. Kamu apa agamanya? Hindu. Nah, apa agamanya? Kristen. Nah, berarti dia kafir yang
secara terang-terang menunjukkan kekafirannya. Nah ini ada kafir, apa agama kamu? Islam, padahal dia Kristen. Saya pernah itu temu dengan peneliti dari Perancis. Pada saat itu Ustaz Ismail bilang itu ada peneliti dari Perancis, katanya sudah Islam itu, ngobrol dengan saya bicara. Dalam satu tertentu tanya apa agamanya, akhirnya dia ngaku, loh katanya tadi sudah mu'alaf, dia mengatakan tidak, oh gitu. Saya sampaikan sama dia, bukan ini belum mu'alaf Ustaz, jadi masih Kristen dia, mu'alaf Ustaz Ismail. Kami tidak masalah, Anda Kristen tidak masalah, tapi jangan sampai sekali-kali mengatakan bahwa dirinya itu Muslim. Nah jadi yang disebut sebagai munafik fil i'tiqad itu adalah orang yang orang kafir yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Jadi saya tunjukkan ya dia. Ini tafsir Ibnu Katsir. An-nifaqu huwa idharul khairi wa israrus sarri. Jadi nifak itu adalah menampakkan kebaikan wa israrus syarri dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa itu beberapa jenis. I'tiqadiyun sifatnya i'tiqadi. Ya, wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Dan orang yang seperti itu kekal di neraka. Wa amali. Jadi ya kalau yang i'tiqadi yang tadi saya terangkan, kafir tapi dia mengaku dirinya Muslim. Tapi munafik itu ada yang bukan tidak sampai i'tiqadi tapi wa amali, amalnya. Dia sesungguhnya kalau tadi golongannya itu ada golongan mukmin kafir. Yang asli munafik yang i'tiqadi berarti dia kafir mengaku apa? Muslim. Nah, kalau yang amali itu begini, dia itu sebenarnya Muslim mukmin. Cuman amalnya seperti orang munafik. Namanya amali. Wa huwa min akbarid dzunub. Jadi kalau seperti itu dia mendapatkan dosa yang paling besar, tapi tidak khulud finnar, tidak sampai kekal di neraka. Nah, itu yang disebut oleh Nabi SAW di antaranya ayatul munafiqi salasun. Tandanya orang munafik itu 3. Apa itu? Idza hadasa kadzaba, jika dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari mengingkari, itu maksudnya mengingkari dalam pengertian tidak mengerjakan. Akhlafa, menyimpang, menyelisihi. Wa idza tumina khana, jika dipercaya dia berkhianat. Nah itu namanya tanda orang munafik. Kenapa disebut tanda orang munafik? Karena munafik itu kan tadi menyembunyikan keimanan, kekufuran, menampakkan kekafiran. Atau dengan lain beda antara apa yang dilahirkan dengan apa yang dibatinkan. Tetapi serapat-rapatnya dia menutup apa yang di dalam hatinya masih kelihatan, muncul penampakannya itu muncul, maka ada alamatnya. Nah, Nabi menunjukkan alamatnya itu. Nah, kalau alamatnya 3 itu. Tapi 3 tadi itu begini, namanya alamat tadi saya katakan. Ada yang memang benar-benar munafik kafir tadi, orang kafir yang kemudian seperti itu. Ada juga sebaliknya, mungkin dia orang mukmin, tapi dia punya perilaku seperti orang munafik tadi. Nah, tadi saya katakan makin banyak kesamaan perilakunya, berarti akan makin valid. Nah, peringatan buat kita berarti jangan sampai berperilaku seperti orang munafik tadi. Nah, maka yang ditanyakan tadi jelas tergantung dia munafik amali atau munafik i'tiqadi. Jadi kalau munafik i'tiqadi, sekali lagi i'tiqad berarti dia orang kafir. Kalau munafik amali berarti masih
mukmin atau muslim tadi. Nah, letaknya di mana? Kalau munafik i'tiqadi berarti dia kafir, tempatnya di neraka, khulud finnar. Tapi kalau amali, dia masih mukmin yang asli, yang tadi maksiat, fasik segala macam masuk di situ. Oke, itu namanya munafik amali. Nah, maka orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah pun itu ada 3 dalam Quran. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat yang lain fa ulaika humud dzalimun. Ayat yang lain fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak langsung dikatakan kafir. Bisa 3, bisa kafir, bisa dolim, bisa fasik. Kapan itu kafir? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man jahada bi ayatillahi fahuwa kafir. Jika dia ingkar ayat Allah, maka dia kafir. Ingkar itu begini, dia seorang hakim memutuskan dengan bukan hukum Allah dan dia mengingkari hukum Allah tidak ada. Atau misalnya hukum Allah itu lebih buruk daripada hukum Belanda. Hukum Belanda lebih afdol, lebih bagus. Nah, itu masuk dalam kategori kafir. Tapi kalau dia lam yahkum wa aqor, ya, dia masih membenarkan. Man aqarra wa lam yahkum, dia masih membenarkan hukum Allah, tapi dia tidak mengingkari. Dia membenarkan, tapi dia tidak berhukum dengan Allah. Dolimun fasikun, dia masuk pada kategori dolim fasik. Kan orang tidak menerapkan hukum Allah itu bisa juga karena mungkin disogok, dia kan? Mungkin ada kepentingan yang lain. Ya, kalau bukan karena keyakinan, maka dia tidak masuk kategori kafir, tapi dolimun fasikun gitu. Jadi jelas ya, moga-moga kalau tidak jelas nanti bisa bertanya lagi. Jadi seperti itulah apa penjelasannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan pada tetangga kita yang sholat, masih puasa segala macam, kita tidak bisa sebut misalnya munafik i'tiqadi, karena kita tidak boleh memastikan itu, kecuali kita tahu suatu saat dia pergi ke gereja, gawe kalung salib, tapi kemudian suatu saat pergi ke masjid, lah itu patut dicurigai. Tapi kalau saya memastikan juga perlu dibuat semacam pengadilan. Kalau dalam dulu ya pengadilan untuk dipastikan bahwa dia munafik. Tapi kalau masih perilakunya, kesehariannya menunjukkan bahwa dia orang mukmin, ke masjid, puasa, baca Quran segala macam, tentu tidak bisa dikatakan dia munafik i'tiqadi, masih munafik amali. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana menjelaskan kepada mereka. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya jawab lagi yang pertama aja dulu. Gimana dengan nasib orang-orang yang terpencil segala macamnya, sampai nggak memikirkan yang jauh sana. Kita tuh memikirkan diri ini selamat apa tidak, itu lebih penting daripada memikirkan mereka. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Kita itu maksudnya lebih pada diri kita yang sudah mendengar. Nah, yang belum mendengar itu ada hukumnya sendiri. Orang yang belum mendengar sama sekali, termasuk orang yang tadi tidak ada teknologi sebagainya, itu ada dalam hadis Nabi ini. Ini hadis Nabi itu begini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah wala yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang mendengar
baik dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dia mati dan tidak beriman kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi orang menjadi penghuni neraka itu menurut hadis ini ada dua. Yang pertama lam yu'min, yang kedua yasma, dia mendengar dan dia tidak beriman. Kan la yasma'u bi ahadun wala minahum wala nasrun illa, berarti kalau dia mendengar. Kalau dia belum mendengar maka selamat. Walam yu'min, dia tidak selamat kalau tidak beriman. Berarti kalau ingin selamat harus beriman. Jadi syaratnya orang diadab itu ada dua. Satu, dia telah mendengar. Yang kedua, dia telah mendengar. Yang kedua, tidak beriman. Kalau salah satunya, misalnya dia mendengar, dia tidak beriman, masuk neraka. Atau dia berarti apa? Dia mendengar, dia tidak beriman. Kalau dia tidak mendengar, belum mendengar, maka tidak masuk neraka. Itu begitu mafhumnya itu. Maka termasuk mereka yang tadi disebutkan, kita tidak sebutkan di daerah terpencil apa siapa saja yang belum mendengar dan belum beriman, ya maka selamat. Yang justru tadi saya katakan yang masalah itu kita semua ini sudah terlanjur mendengar, sudah nggak ada ampun, sudah terlanjur mendengar, tidak mau beriman gimana? Demikian juga kalau misalnya orang itu tidak pernah bisa mendengar khilafah itu wajib, nggak pernah sama sekali. Dari guru mereka, dari bapak mereka, belas guru mereka kiai mengatakan, wah pokoknya khilafah itu bahaya misalnya gitu. Dia orang awam tidak pernah akses kemana-mana. Mungkin saya nggak berani memastikan, mungkin malah aman. Dia tidak orang tidak mendengar. Nah yang justru bahaya itu kita ini sudah terlanjur mendengar. Sudah ngomong khilafah itu wajib, kalau kemudian kok tidak ikut berjuang, gimana Pak? Menghilangkan gimana? Menghapus getun berarti saya mendengar. Ya, kalau mendengar getun atau menyesal ya malah pahala, kok dosanya double. Jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, yang wajib siapa? Membuat orang yang belum mendengar kewajiban yang sudah mendengar untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau yang sudah mendengar kok dia tuh diem saja, dosa. Nah, gimana kita menyampaikan kepada suku-suku terpencil? Emang tidak punya kekuatan kita ini. Jangan mau ke suku terpencil, mau ke Surabaya aja tidak punya uang misalnya gitu. Gitu, bisa. Berarti ini perlunya negara. Karena negara itu yang bisa melakukan itu semua. Maka kalau orang tidak setuju khilafah itu ya dia berdosa juga, dosanya orang-orang yang tidak mengerti Islam karena tidak ada negara, tidak ada yang melakukan kewajiban ini. Malah membiarkan beraneka, ini keberagaman itu beraneka, biarlah berbeda-beda tetap satu tujuan kita. Masya Allah. Jelas ya? Nah ini baru kemudian gimana cara menyampaikan kepada orang tersebut. Ya tadi itu harus dua pihak. Satu memang dia mau mendengarkan, dan yang kedua kita punya argumentasi atau dalil untuk menyampaikan. Kita punya dalil, dia mau mendengarkan tidak bisa. Siapa yang ngomong? Khilafah. Jadi gitu itu dia sendiri tidak mau mendengar. Ya nggak akan bisa, meski kita punya 1000 dalil. Tapi kalau dia mau mendengar, bukan hanya 1000 dalil, satu dalil pun insya Allah sudah mencukupi. Coba misalnya orang yang terikat dengan syariat Islam itu kan sebenarnya
seorang awam pun sebenarnya kan gampang. Coba kalau khutbah Jumat itu Bang, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa artinya? Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Itu kan maknanya kan sebenarnya sudah sangat jelas, terikat dengan syariat Allah. Nggak ada ceritanya ittaqullah, buatlah hukum untuk kamu sendiri, meski bertentangan dengan hukum Allah SWT. Ada yang berani gitu khotibnya? Saudara-saudara, bertakwa itu artinya tunduk kepada hukum Allah SWT selagi sesuai dengan kepentingan Anda. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan Anda, tidak cocok dengan negara kita, tidak cocok dengan bangsa kita, tinggalkan. Kita buat hukum sendiri. Ada yang berani begitu? Loh, demokrasi itu kan begitu. Yang menerapkan hukum Allah itu kan begitu. Ini hukum Islam tidak sesuai, tidak cocok untuk Indonesia dan segala. Kan begitu sebenarnya. Betul tidak ini? Kok nggak jelas betul tidak? Sebenarnya itu kan sebenarnya ungkapan kalau mau didetailkan tuh kayak gitu. Takwa apa takwa itu? Kerjakan apapun yang diperintahkan, tinggalkan apapun yang dilarang. Berarti yang membuat perintah larangan siapa? Ada enggak di situ manusia? Kan udah jelas. Apapun. Ya Allah merintahkan sholat, ibadah, apapun. Allah merintahkan soal dalam hal politik, ekonomi, apapun. Mesti kan begitu. Takwa itu. Bukan takwa itu saudara kerjakan perintah Allah khusus dalam masalah ibadah, masalah akhlak saja. Masalah ekonomi Anda bisa ambil dari Adam Smith, boleh ambil dari Barat, boleh ambil demokrasi. Pernah tidak begitu khotibnya? Kira-kira diturunkan oleh jamaahnya enggak kalau ngomong begitu? Lu kan sebenarnya kalau mau diterjemahkan kan begitu. Betul tidak ini? Kalau mau dibuat apa namanya vulgar itu begitu. Ide sekuler itu ya udah menyalahi. Sekarang berapa banyak Quran tuh ittaqullah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Satu orang jalannya orang-orang kafir. Lah mestinya kan jalannya Allah, jalannya para nabi, bukan jalannya orang kafir. Lah saiki jalan para nabi harus ditinggalkan, malah justru ngambil jalan Adam Smith dan sebagainya. Baik, saya kira itu saya sudah tengok berkali-kali oleh pembawa acara, jadi harus selesai. Karena waktu itu dibatasi, kalau misalnya pertanyaan lagi, silakan ada teman-teman bisa bertanya kepada Al-Karam terkait dengan nanti bisa dilanjutkan. Baik, kalau misalnya ini kami silakan Al-Karam untuk baik, kita berdoa Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua ampunan, hidayah, taufik, dan juga istiqomah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihan barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim min Allahumma salli wa sallim ala ya Allah salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdidina biha jami'al hajat wa tahiran bi sayyidat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsawayat jamil khairati wal hayati ba'dal mat rabbana ighfir lana ya Allah Rabbana ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'at dhaffana ma'abrur Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika wa tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina kahru kufra wa syuqa jannan rasul ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan ya Allah.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا يا الله. الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم اجعل أملنا يا الله amalan salihan mutaqabbalan khalisan wajhika muwaffiqan hikamika ya Allah. Allahumma ja'alna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad innaka anta khairun nasirin ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna wal muslimin wahdul man khadal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kahratal musyrikin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ad-dawlatal khilafah ar-rashidah tu'izzu bihal islam ahlah wa tudillu bihal kufra ahlah waj'alna minal aminin al-mukhlisin liqamatiha ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.